Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai biaya modal. Materi yang akan dibahas dalam biaya modal itu tentang overview biaya modal atau cost of capital, kemudian bagaimana menghitung bobot struktur modal perusahaan, mengestimasi biaya struktur modal individual, kemudian kita akan menghitung WACC perusahaan, kemudian mengestimasi biaya modal suatu proyek. Terakhir adalah biaya mengambang, ya, dan NPV proyek. Oke, yang pertama tentang biaya modal. Jadi biaya modal itu adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC perusahaan adalah rata-rata tertimbang ekspektasi imbalan dari suatu sekuritas yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Jadi berapa dana yang akan didapatkan oleh perusahaan itu akan ada cost-nya. Nah, cost itulah yang akan masuk dalam WACC. Nah, WACC berkaitan dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh pihak pemberi pinjaman. Ya. Atau dengan kata lain, kalau kita dalam bentuk hutang berarti adalah biaya bunga. Ya, itu adalah cost-nya. Kalau kita investasinya, kita menarik dananya dengan menerbitkan saham, berarti tingkat imbal hasil yang diharapkan investor itulah yang akan menjadi cost bagi perusahaan. Jadi kalau kita membahas mengenai saham, mengenai obligasi, posisi kita sebagai investor. Nah, dalam menghitung biaya modal, posisi kita adalah sebagai perusahaan. Jadi bagi investor, ya, dividen ya, itu adalah pendapatan. Tapi bagi perusahaan, dividen itu adalah cost atau biaya. Dan nanti dividen akan masuk dalam biaya common stock, ya, biaya saham biasa ataupun biaya saham preferred. Begitu juga dengan menerbitkan obligasi. Bunga obligasi yang akan didapat oleh investor, ya, atau kupon yang akan didapat oleh investor itu akan menjadi bagi perusahaan itu adalah beban, ya, atau biaya yang harus dibayarkan. Nah, tingkat risiko perusahaan akan berdampak kepada WACC jika yang pertama, tingkat ekspektasi imbalan dari sekuritas akan semakin tinggi apabila perusahaan lebih beresiko. Ya. Jadi semakin tinggi perusahaan yang beresiko, maka tingkat ekspektasi imbalan dari sekuritasnya juga akan semakin tinggi. Ya, ini sesuai dengan konsep dari risk and return, ya, tingkat pengembalian dengan resiko. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, maka resiko perusahaan juga akan semakin besar. Nah, resiko akan mempengaruhi bagaimana perusahaan akan memilih pembiayaan, yaitu penentuan proporsi antara hutang atau ekuitas. Ya. Ini kaitan nanti dengan struktur modal. Karena struktur modal perusahaan itu tercermin di dalam neraca, ya, sebelah kanan, ya, atau sebelah hutang atau kewajiban dan modal. Nah, itu adalah struktur modal perusahaan. Ya, kaitannya antara hutang dengan ekuitas. Nah, kegunaan WACC sendiri yang pertama adalah untuk menilai keseluruhan perusahaan. Kemudian yang kedua untuk menentukan tarif diskonto suatu proyek investasi. Yang ketiga untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, di mana WACC merupakan tarif yang tepat sebagai alat ukurnya. Nah, konsep biaya modal erat hubungannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Ya. Kemudian biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, ya, sebagai discount rate, yaitu dengan bandingkan antara rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Kemudian biaya modal dapat diukur dengan menggunakan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Nah, jenis-jenis biaya modal sendiri, yang pertama ada biaya modal individual.
Kemudian ada biaya modal secara keseluruhan. Nah, biaya modal individual adalah biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Ya, apakah bersumber dari hutang, dari saham preferen, kemudian dari saham biasa, atau dari laba ditahan. Nah, ini bentuknya ada dari biaya modal individual itu terdiri dari biaya modal hutang, biaya modal saham preferen, dan biaya dari ekuitas saham biasa atau common stock. Nah, biaya modal secara keseluruhan atau WACC-nya sendiri adalah biaya modal yang diperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan ya, bermanfaat dalam penilaian usulan investasi untuk jangka panjang. Kemudian, untuk penetapan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang, atau ini WACC-nya. Ini biaya modal secara keseluruhan nanti kaitannya dengan WACC, kemudian biaya modal individual. Nanti kita akan menghitung bagaimana biaya modal dari hutang, bagaimana biaya modal saham preferen, dan bagaimana biaya modal dari ekuitas biasa atau dari saham biasa. Ini persamaan dari WACC, weighted average cost of capital, sama dengan after tax cost of debt. Jadi biaya hutang setelah pajak dikali dengan proporsi hutang ya, dalam struktur modalnya itu berapa, kemudian ditambah biaya dari common equity ya, dari saham biasa, dari ekuitas biasa, dikali dengan proporsi saham biasa ya, atau ekuitas biasa di dalam struktur modal. Kemudian ditambah biaya modal dari saham preferen ditambah dengan proporsi saham preferen. Nah, atau kalau kita mau digunakan rumusnya bahwa WACC sama dengan KD. KD ini adalah biaya hutang setelah pajak. Kemudian ini biaya hutangnya, biaya hutang setelah pajak itu adalah KD dikali dengan 1 dikurangi dengan tarif pajaknya. Kemudian dikali dengan WD itu weight dari debit ya. Jadi bobot debitnya itu berapa, bobot hutangnya berapa. Ditambah KE ini adalah biaya dari saham ya, ini tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor ya, dikali dengan bobot dari saham biasa, kemudian ditambah dengan KP tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor untuk saham preferen dikali dengan bobot saham preferen. Ini adalah rumus dari WACC-nya. Nah, dari rumus tadi kita juga bisa mencarinya nanti dalam bentuk tabel. Ya. Ya, tabelnya ini struktur modal perusahaan itu ada hutang, kemudian ada common equity, ada preferred stock. Ini WD ini adalah bobot dari hutang, kemudian ini bobot dari saham biasa, bobot dari saham preferen. Totalnya harus 100%. Nah, ini adalah rumus biaya modal individualnya. Dari debitnya itu adalah karena diminta adalah after tax ya. Jadi after tax cost of debit. Jadi biaya bunga setelah pajak, maka rumusnya adalah KD dikali 1 dikurangi dengan T. Kemudian common equity langsung KE, preferen langsung KP. Nanti WACC-nya itu nih di kolom 4 itu adalah kolom 2 dikali dengan kolom 3. Kemudian ini WE dikali dengan KE, WP dikali dengan KP. Dan nanti ini dijumlahkan hasilnya akan menjadi WACC. Nah, langkah-langkah untuk menghitung WACC perusahaan. Yang pertama, kita harus bisa menentukan struktur modal perusahaan dengan cara menentukan bobot masing-masing sumber modal. Nah, ini lihat dari kolom 2 ya pada tabel 1. Ini di kolom 2. Kita mencari bobot dulu. Kemudian hitung biaya masing-masing sumber pendanaan. Biaya masing-masing sumber pendanaan yang ini. Kemudian hitung rata-rata terimbang masing-masing dengan langkah ini. Membutuhkan perhitungan biaya setelah pajak dari masing-masing struktur modal. Ini pada kolom 4. Rumusnya ini. Kemudian untuk menentukan bobot dari struktur modal perusahaan, bobot didasarkan pada pendanaan yang bersumber dari hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada hutang saham biasa,
kemudian ada ada saham biasa, ada saham preferred. Nah, yang menjadi catatan adalah kewajiban atau liabilities seperti account payable, hutang dagang itu tidak dimasukkan sebagai struktur modal karena diperlakukan sebagai arus kas modal kerja bersih dalam proses penganggaran modal. Sedangkan hutang wesel dan kredit jangka pendek umumnya merupakan pembelanjaan sementara. Ya, jadi untuk ini catatan untuk hutang ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Ini untuk liabilitiesnya seperti account payable, ini hutang dagang tidak dimasukkan dalam struktur modal. Ya. Kemudian hutang wesel juga dan kredit jangka pendek umumnya merupakan pembelanjaan sementara. Ini semua dengan dihitung untuk struktur modal kerja bersih biasanya ya. Modal kerja bersih itu adalah aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar ya. Nah, contoh WACC PT LTM saat ini sebesar 12,125%. CFO perusahaan memutuskan untuk mengkaji lebih mendalam tentang kemungkinan menambah hutang berbiaya rendah ke dalam struktur modal. Dengan dibantu oleh bank investasi, menurut CFO PT LTM mampu menekan penggunaan utangnya ke angka 37,5% dari struktur modal perusahaan dengan cara menerbitkan tambahan hutang dan membeli kembali saham preferred. Hal ini dapat dilakukan tanpa menambah biaya pinjaman atau tingkat keuntungan yang diharapkan oleh para pemegang saham biasa. Nah, berapakah estimasi WACC PT LTM berdasarkan skema struktur modal di atas? Jadi WACC saat ini itu di 12,125%. Tapi CFO mengkaji lebih mendalam tentang kemungkinan menambah hutang sehingga struktur modalnya hutangnya itu adalah menjadi 37,5%. Nah, dengan perubahan struktur modal ini apakah berdampak kepada WACC? Nah, di sini kita lihat kalau kita buatkan dalam bentuk diagram ini struktur kapitalnya ya, atau struktur modalnya, hutangnya itu adalah 37,5, kemudian saham biasanya 62,5. Kenapa preferred stoknya nggak ada, saham preferrednya nggak ada? Karena di sini ya, dari struktur perusahaan dengan cara memberikan tambahan hutang dan membeli kembali saham preferred. Jadi saham preferred yang sudah ada di investor itu ditarik kembali ya, sehingga di struktur modalnya tidak ada saham preferred, yang ada hanya utang dengan saham biasa. Nah, cost of debt after tax-nya ya, atau biaya utang setelah pajaknya ini adalah 6%. Kemudian biaya dari saham biasanya adalah 15%. Nah, kita data-data ini kita masukkan ke dalam tabel yang tadi. Tapi prepare stoknya nggak ada. Itu ada debit ya, hutang itu proporsinya adalah 37,5%, berarti di sini menjadi 0,375 ya, kemudian common equity 62,5% menjadi 0,625. Ini harusnya 1 ya, bukan 100% karena ini dipecah dalam bentuk desimalnya. Kemudian after tax cost-nya ya, tadi di sini karena biaya utangnya ini adalah biaya hutang bersih setelah pajak, kita tidak mengenalikan lagi dengan 1 dikurangi T, tapi jadi langsung dapat 0,06. Kemudian common equity-nya 15%, 0,15. Kolom 4 ini perkalian antara kolom 2 dengan kolom 3 dijumlahkan menjadi 11,625. Jadi kesimpulannya, saat PT LTM memilih untuk meningkatkan level hutangnya menjadi 37,5% dan membatalkan atau menarik kembali saham preferred, maka WACC-nya turun dari 12,125% menjadi 11,625%. Jadi biaya modalnya jauh lebih sedikit ya.
Oleh karena itu, mengubah bobot atau proporsi dari struktur modal akan berdampak kepada nilai WACC. Nilai WACC yang bagus adalah yang lebih sedikit, lebih kecil maka lebih bagus. Jadi semakin efisien dalam penggunaannya. Nah, berikutnya adalah biaya sumber modal individual. Yang pertama adalah biaya hutang. Biaya hutang yang dihitung adalah biaya hutang setelah pajak. Kemudian biaya itulah yang akan digunakan untuk membiaya modal rata-rata tertimbang. Nah, biaya hutang setelah pajak atau kita singkat dengan KT, yaitu tingkat bunga dikurangi penghematan pajak atau tingkat pajak. Sehingga rumusnya ini KD dikurangi KD dikali T, sehingga menjadi KD sama dengan 1 dikurangi T, ya, T-nya T tarif pajak. Jadi yang akan kita gunakan rumusnya adalah yang ini. Di mana KD tingkat bunga hutang sebelum pajak dan T-nya adalah tarif pajak pemerintah. Nah, misalkan di sini ada PT ABC meminjam hutang ke bank pada tingkat bunga 10% dan tarif pajak pemerintah sebesar 40%. Maka biaya hutangnya ya setelah pajak ya, KT sama dengan KD 1 dikurangi dengan T ya. KD-nya ini adalah 0,1 ya. Ini kalau 0,1 ini adalah ini sebagai KD-nya. Kemudian ini yang 0,4-nya ini adalah T-nya ya. Sehingga 0,1 dikali dengan 1 dikurangi 0,4 itu adalah 0,6. 0,6 kali 0,1 adalah 0,06 atau hasilnya adalah 6%. Jadi biaya hutang setelah pajaknya itu adalah 6%. Kemudian ada biaya hutang jangka pendek ya. Hutang jangka pendek atau hutang lancar, hutang jangka waktu pengembaliannya kurang dari setahun, terdiri dari hutang perniagaan, current account payable, kemudian hutang wesel, kemudian ada kredit jangka pendek dari bank. Di mana KT sama dengan KD 1 dikurangi dengan T. Ini rumusnya sama. KT-nya biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KD-nya biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang. Kemudian T-nya adalah tingkat pajak atau tarif pajak. Nah, misalkan Apotek Sehat Selalu membeli bahan baku obat secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%. Tingkat pajak penghasilan tax of rate-nya itu adalah 40%. Hitunglah besarnya biaya hutang setelah pajak. Tadi rumusnya ya, AT sama dengan KD dikali 1 dikurangi dengan T ya. Sama dengan bunga dari kredit tersebut, berarti KD-nya 10%. Ini 0,1 dikali 1 dikurangi 0,4 ya. 40% sama dengan 0,1 dikali dengan 0,6 sama dengan 0,06 ya. Sama dengan 6%, sama seperti yang tadi. Nah, tingkat bunga hutang sebesar 10% merupakan biaya pengurangan pajak atau tax deductible expense. Adanya beban bunga menyebabkan keuntungan yang terkena pajak akan menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil pula. Ini untuk biaya hutang jangka panjang. Biaya hutang jangka panjang ini kaitannya adalah dengan obligasi ya, untuk mencari KD-nya. Nah, untuk obligasi ini rumusnya ya sama dengan KD sama dengan 1 ya, ini ada I-nya adalah bunga hutang jangka panjang dari obligasi per tahun dikali dengan harga nominal obligasi dikurangi dengan nilai bersih penjualan obligasi atau harga pasar obligasi dibagi dengan N kecil yang adalah umur obligasinya ya.
kemudian dibagi lagi N ditambah NB dibagi 2. Jadi cara pengerjaannya ya, I ditambah, selesaikan dulu N dikurangi NB, baru dibagi N, kemudian dibagi, selesaikan ini N ditambah NB dibagi 2 ya. Baru nanti hasilnya akan ketahuan. Jadi jangan sampai ini dibagi ini baru dikurangi ini gitu ya. Ini berarti dalam kurung ini pengerjaannya ini sepaket. Contoh misalkan PT Tonggakale mengeluarkan obligasi untuk menambah modalnya dengan nilai nominal 450 juta yang akan jatuh tempo selama 10 tahun. Ya, berarti ini umur obligasinya 10 tahun, mengeluarkan obligasi nambah modal dengan nilai nominalnya 450 juta. Ya, ini sebagai N-nya, N besar, ini N kecil. Hasil penjualan neto obligasi yang diterima perusahaan adalah 442.500.000. Ini adalah NB-nya. Bunga kupon obligasi per tahunnya sebesar 4%, berarti I besarnya. Ya, dengan tingkat pajaknya adalah 30%. Ya. Berapakah besarnya biaya modal obligasi tersebut sebelum pajak dan setelah pajak? Sebelum pajak berarti KD, setelah pajaknya adalah KT. Nah, untuk KD tadi rumusnya adalah I. Ya. I-nya di sini ya. I di sini ini bunga hutang jangka panjang per tahun di dalam rupiah, bukan dalam bentuk persen. Ya, berarti di sini 4% dari 450 juta ya, dari nilai nominalnya. Ditambah 450 juta ini nilai nominal dikurangi dengan harga pasar, nilai pasarnya adalah 442,5 juta dibagi dengan umur obligasi 10 tahun. Ya. Kemudian dibagi 450 juta tambah 442,5 juta dibagi 2. Ini rata-ratanya. Kemudian hasilnya adalah 0,042 atau 4,2%. Ya. Jadi ini setara dengan, kalau dalam bentuk persen ya 4,2%. Kemudian ini yang sebelum pajak. Ya. Jadi nilai ini. Nah, untuk yang sebelum pajaknya, ini yang sebelum pajak, KD-nya 0,042 dikali 1 dikurangi 0,3. 0,3 ini adalah dari 30% ini pajaknya. Didapat 0,0294. Jadi biaya bunga setelah pajaknya itu adalah 2,94%. Ini yang sebelum pajak ya. Sementara yang ini ya, ini setelah pajak. Sementara yang ini adalah sebelum pajak. Nah, itu untuk menghitung biaya hutang jangka panjang. Nah, biaya modal saham preferen. Ya, sekarang KP. Tadi KE, sekarang KP. Adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan memperoleh dana tambahan modal dengan cara menerbitkan atau menjual saham preferen. KP diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan, required rate of return oleh investor pemegang saham. Artinya, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor itu merupakan biaya yang harus ditanggung oleh emiten. Biaya modal saham preferen punya sifat campuran antara hutang dengan saham biasa. Mempunyai sifat hutang karena saham preferen mengandung kewajiban tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik, berbeda dengan yang saham biasa. Nah, sementara memiliki sifat seperti saham biasa karena saham preferen merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. Nah, untuk biaya modal saham preferen ini KP sama dengan DP, ngambil dari dividen. Ya, dividen dari saham preferen dibagi dengan harga preferen saat ini. Ya.
Contoh misalkan PT ABC menjual saham preferennya dengan nilai nominal 20.000, harga jual saham preferen setiap lembarnya adalah 24.500, besarnya dividen tahunan sebesar 2.000 per lembar. Biaya yang terjadi untuk penerbitan saham tersebut ya atau floating cost-nya setiap lembarnya adalah 250 rupiah. Hitunglah besarnya biaya saham preferen. Nah, rumusnya di sini adalah harga saham preferen saat ini yaitu sama dengan harga saham preferen neto. Ya. Karena di sini ada harga sahamnya 240, kemudian ada biaya penerbitan saham preferen. Maka biaya penerbitan ini akan mengurangi harga saham preferen. Ya, KP sama dengan DP dibagi dengan PP. DP-nya tadi ini adalah 20.000, maaf. Ya. Jadi di sini harusnya 20.000 ya. Dibagi 24.500 dikurangi 250 didapat 0,08247 atau sekitar 8,247%. Ini adalah biaya dari saham preferen. Kemudian biaya modal dari saham biasa ya, kita menghitungnya adalah KE ya. Pendekatannya adalah pendekatan menggunakan dividend growth model atau pendekatan dividend diskon model. Kemudian ada pendekatan dengan CAPM. Ini kita bisa flashback kembali bagaimana menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan pada saham biasa. Ya. Jika pertumbuhannya konstan, pertumbuhan yang tidak konstan itu bagaimana? Nah di sini pada saat pembahasan saham, tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor itu ada kita yang cari ya, dari investor adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, keuntungan yang diharapkan, return yang diharapkan. Jadi bagi investor itu ada pendapatan, tapi bagi perusahaan besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor itu adalah menjadi biaya. Ya. Nah, pendekatan diskon dividen atau dividend growth model ini, yang pertama kita harus mengestimasi arus kas dividen yang diharapkan investor saham biasa. Nah, gunakan estimasi dividen ini dan harga saham saat ini, kemudian untuk menghitung internal rate of return-nya, ROR-nya dari investasi saham tersebut. Nah, kalau mau kita rumuskan, biaya saham biasa itu adalah dividen pada akhir tahun pertama dibagi dengan harga saham ditambah dengan tingkat pertumbuhan. Nah, untuk dividen pada akhir tahun dibagi dengan harga saham ini adalah disebut juga dengan dividen yield-nya. Nah, misalkan hitunglah biaya saham biasa dari PT LTM dengan menggunakan growth discount model, di mana tingkat pertumbuhan dividennya sebesar 5%. Ya, berarti ini G-nya 5%. Ini nilai G-nya. Harga sahamnya adalah 1.000, ini P-nya. Dividen awal tahun ini 100. Yang 100 ini ingat, dividen di awal tahun, bukan di akhir tahun. Berarti kita harus mencari dulu D1-nya. D1 itu sama dengan D0 dikali 1 ditambah G. Nah, kita harus mencari dulu. Ya. Ya, jadi jangan sampai di sini langsung nilainya 100. Yang 100 ini adalah dividen di awal tahun. Sementara untuk dirumus itu dimintanya adalah dividen di akhir tahun. Sehingga ini adalah nilai DO-nya. Ya, DO-nya itu adalah 100. 100 dikali 1 ditambah G. G-nya adalah 5%. Ya. G-nya 5%. Di sini menjadi 0,05. 100 ditambah 1,05 dibagi dengan 1000 ditambah 0,05. 105 ya, karena 100 dikali 1,05 jadi 105 dibagi 1000 ditambah 0,05 menjadi 0,155 atau 15,5%. Ini tingkat pengembalian yang diharapkan. Tapi bagi perusahaan ini akan menjadi cost ya, biaya dari saham biasa.
Nah, sementara untuk pendekatan CAPM, ya, model CAPM merupakan model penetapan biomodal dengan menganalisis tingkat return saham I atau RI-nya, return dari saham I, yang diharapkan dengan return pasar atau market return atau RM-nya yang terjadi. Ya, besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Ingat ya, di sini kata kuncinya besarnya tingkat return saham biasa yang diharapkan oleh investor merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten atau oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Keuntungannya apa jika kita menggunakan CAPM? Mudah digunakan, tidak bergantung pada asumsi dividen pertumbuhan 0. Ya. Kemudian kekurangannya, pilihan terhadap risk free-nya tidak secara jelas ditentukan. Ya, jadi tingkat pendapatan dari yang bebas resiko itu tidak secara jelas ditentukan. Oh, ini harus dengan menggunakan obligasi Republik Indonesia atau menggunakan suku bunga ya Bank Indonesia ya, SBI, atau menggunakan apa. Itu untuk tingkat risk free-nya. Jadi tidak ada secara jelas ditentukan. Estimasi beta pada market risk sangat bervariasi tergantung kepada data yang digunakan. Semakin sedikit datanya, biasanya semakin kurang bagus. Semakin banyak datanya, semakin bagus. Untuk variasi betanya. Nah, ini rumus CAPM-nya. Ya. Tadinya kan CAPM sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali beta dari saham I, di mana RS-nya ini CAPM-nya ya, tingkat return saham yang diharapkan ya, atau biaya saham biasanya. RF-nya adalah tingkat return dari yang bebas resiko, risk free ya. Nah, R-nya return, R besarnya risk, kemudian F-nya adalah free. Kemudian RM-nya return portofolio pasar yang diharapkan. Kemudian beta I-nya adalah koefisien beta dari saham I. Ya. Model CAPM ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu RF, ya, return dari yang bebas resiko, kemudian ada beta, dan ada return pasar, return market, ya, atau premium resiko pasarnya, premi pasarnya. Premi pasar itu diambil dari RM dikurangi dengan RRF. Hitunglah biaya saham biasa PT LTM dengan menggunakan CAPM model, di mana beta saham biasanya adalah 0,885, tingkat bunga bebas risiko sebesar 6,1%, dan tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar dari semua aktiva berisiko adalah 15%. Ya, ini bebas risikonya ini adalah RF-nya, ya, 6,1 ini adalah RF. Ini sebagai RF-nya, RRF. Nah, kemudian ini betanya, yang ini adalah RM-nya, risk market-nya. RF-nya 6,1 ditambah risk market-nya adalah 15%, dikurangi RF tadi 6,1 dengan betanya 0,885, sehingga dihasilkan nilainya adalah 13,77%. Nah, ini biaya modalnya dengan menggunakan pendekatan CAPM. Kemudian ada biaya modal penerbitan saham baru. Ya. Nah, biaya saham biasa atau common stock baru lebih tinggi dari biaya laba ditahan, karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi saham atau flotation cost-nya. Dengan pendekatan dividen diskon model atau DDM, maka RS sama dengan dividen pada akhir tahun dibagi dengan harga saham dikali 1 dikurangi dengan biaya penerbitan saham ditambah dengan tingkat pertumbuhan dividen. Contohnya, PT LTM ingin melakukan emisi common stock baru dan ternyata saham tersebut terjual seharga 1.500. Ini adalah PO-nya. Processing cost-nya atau biaya penerbitan emisi saham barunya itu sebesar 10% dari harga jual. Berarti 10% dari
1.500, berarti Rp150. Dividen mendatang diperkirakan sebesar 200. Ya. Perusahaan mengharapkan dividen tersebut akan tumbuh secara konstan sebesar 3%. Sehingga RE-nya sama dengan dividen di akhir tahun. Ya, dividen mendatang diperkirakan sebesar mendatang, berarti di akhir tahun itu 200, berarti langsung D1. 200, P-nya 1.500 dikali 1 dikurangi 0,1. Ini biaya penerbitan emisi barunya. 1% dari harga jual ditambah dengan pertumbuhan 0,03. Ya, sehingga didapat biaya penerbitan saham barunya itu adalah 17,8%. Nah, saat menghitung WACC perusahaan, hal-hal berikut ini harus selalu diingat. Bobot haruslah berdasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai buku sekuritas perusahaan. Gunakan biaya berbasis pasar, bukan biaya berbasis data historis, misalnya tingkat bunga kupon dan lain-lain. Nah, ini untuk tugasnya. Misalkan PT LTM membutuhkan modal untuk mendanai ya investasi sebanyak 2 miliar. Ini kebutuhan modalnya yang terdiri atas beberapa sumber dana alternatif sumber dananya. Yang pertama bisa dengan cara menerbitkan obligasi atau hutang obligasi. Jumlah pendanaannya di sini sampai 500 juta dengan nilai nominalnya per lembarnya adalah 500 juta. Bunga yang ditawarkan sebesar 20% per tahun dan jangka waktu obligasinya 5 tahun. Harga jual obligasi itu adalah 462.500 per lembar dan tingkat pajaknya 30%. Saham kedua menerbitkan saham preferen, besar pendanaan saham preferen adalah 400 juta. Harga jual saham preferen Rp31.250 per lembar dengan dividennya sebesar 4.500 per lembar. Kemudian dengan menerbitkan saham biasa ya. Jadi dengan dari saham biasa jumlah pendana dari modal saham biasa banyak 1.100.000.000 juta. Harga jual sahamnya ada 22.500 dengan dividennya sebesar 3.125. Berarti ini dividennya dividen akhir tahun. Dengan pertumbuhan konstan 5%. Nah, dari informasi di atas hitunglah biaya modal secara individual, kemudian menghitung biaya modal secara keseluruhan.